Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hukumnya wajib. Dan para ulama juga sepakat bahwa siapa yang tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kafir. Kenapa demikian? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran, dan pula diperjelas dengan hadis-hadis sahih yang mutawatir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah satu mukjizat. Apabila sesuatu itu mukjizat, maka akal kita akan lemah. Akal kita tidak akan mampu untuk mencernanya. Dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis, pada waktu itu memerlukan waktu perjalanan 1 bulan. Dan pulangnya pun 1 bulan. Jadi kalau orang dulu ke Palestina, orang Mekah itu makan waktu 2 bulan pulang pergi. Belum lagi Mi'raj. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu makin tidak masuk akal lagi dalam waktu yang demikian singkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu beberapa jam. Dalam 1 malam beliau dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina, dari situ naik ke atas sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian pulangnya lagi ke Baitul Maqdis, lalu ke Makkah Al-Mukarramah dalam waktu belum lagi subuh. Nah, akal melihat yang demikian pasti menolak. Yang bisa menerima demikian adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setelah pagi harinya kejadian Isra Mi'raj itu, Rasulullah SAW ke rumah sepupu beliau, yaitu Ummu Hani, anak dari Abi Thalib dan sanak Sayyidina Ali. Beliau ke rumah Ummi Hani. Lalu beliau cerita kepada Ummi Hani, malam tadi aku dijalankan dari Mekah ke Palestina. Lalu aku dimi'rajkan dari Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Dan sebelum subuh aku sudah datang di Mekah. Itu cerita Nabi kepada Ummi Hani. Ummi Hani berpesan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku mohon kepada engkau, kejadian malam tadi jangan dikisahkan kepada orang. Jangan dikisahkan, apalagi kepada Abu Jahal dan kawan-kawan. Karena kejadian ini sulit mereka akan bisa menerima. Rasulullah SAW berkata, kejadian ini mesti aku umumkan kepada masyarakat Quraisy di kota Mekah, karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keluar Nabi dari rumah
Ummi Hani. Jar Ummi Hani lawan pembantunya, iringi Rasulullah. Kalau apa-apa kan kena kisahkan lawan aku kayak apa kabarnya. Maka Rasulullah keluar rumah Ummi Hani disertai dengan khadam pembantu dari Ummi Hani. Kemudian di sana ada sekelompok orang kafir Quraisy. Ada Abu Jahal, ada tokoh Quraisy lain yang bernama Mut'im bin Ali, dan lain-lain. Dan di situ pula ada sebagian kaum muslimin. Lalu Nabi bercerita kepada mereka. Ujar Nabi, malam tadi aku diberangkatkan Allah dari sini Masjidil Haram ke Palestina. Setelah itu aku naik ke Sidratul Muntaha, dan pada malam tadi juga aku sampai di Mekah. Orang-orang kafir ini mendengar cerita Nabi itu ada yang bersiul sambil berkata, kenapa pulang Muhammad bin Ali ini? Mbak mengaku Nabi, macam-macam mengaku Rasul, mengaku ke langit pulang, mengaku ke Palestina, asana sebulan hanya sampai, masa subuh tadi datang. Ada yang bersiul, ada yang berbicik kepala, ada yang macam-macam. Tingkah laku orang Quraisy. Mut'im bin Ali datang kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hai Abu Bakar, kamu sudah dengar cerita temanmu Muhammad? Belum Abu Bakar, kabar napa? Tadinya mendatangi kami berkisah. Malam tadi inya berpadah ke Palestina, naik ke Sidratul Muntaha. Malam tadi juga datang. Percayalah ikan itu. Ujar Abu Bakar, kalau memang Rasulullah yang bercerita demikian, aku percaya. Dan seandainya lebih daripada itu pun, aku percaya kalau yang bercerita itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari situlah gelar As-Siddiq diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Setelah Nabi kisahkan peristiwa Isra Mi'raj ini, manusia terbagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang bertambah kafir, ingkar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelompoknya Abu Jahal. Yang dulunya sudah ingkar, mendengar kisah Nabi ke Palestina malam tadi, pulang balik subuh datang, tambah ingkar dengan Nabi, tambah kafir. Ini satu kelompok. Ada kelompok yang kedua, kelompok kaum muslimin yang masih lemah imannya, yang baru masuk Islam. Nah kelompok ini murtad keluar dari Islam. Kenapa? Karena asa aneh. Masa kada kunjung ke Palestina malam tadi pulang balik datang, pakai apa kasih kok? Jadi orang Islam menghajar Islam yang lemah imannya, kayaknya Muhammad itu kada bujur juga, kada jadi habis Islam aku. Nah ada juga sekelompok yang kada jadi masuk Islam, ada juga kelompok yang murtad dari Islam. Nah kelompok yang ketiga, kelompok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, begitu mendengar kisah Isra Mi'raj, mereka bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita sesudah mendengar Isra Mi'raj Nabi masuk dalam kelompok Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi sepakat ulama dari mazhab manapun,
bahwa mempercayai peristiwa Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib. Siapa kada percaya, dia kafir, keluar dari agama Islam. Kemudian lagi sepakat para ulama dari berbagai mazhab yang ada bahwa memperingati, merayakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu perkara bid'ah. Sepakat ulama dari mazhab manapun sepakat bahwa merayakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara bid'ah. Sepakat tuh dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, semua mazhab sepakat bahwa merayakan peringatan Isra Mi'raj itu perbuatan bid'ah. Ada khilaf. Nah, setelah mereka sepakat bahwa merayakan peringatan Isra Mi'raj itu perkara bid'ah, mereka ulama-ulama ini berbeda pendapat tentang menamai bid'ah apa. Satu kelompok ulama mengatakan memperingati Isra Mi'raj Nabi SAW itu adalah bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela dan hukumnya adalah haram. Ada sekelompok ulama yang mengatakan bahwa memperingati Isra Mi'raj Nabi adalah bid'ah yang tercela dan hukumnya haram. Jadi mereka tuh pada mau bermi'rajnya. Nih ya bukannya juga mengharamkan maulid Nabi. Iya juga kelompok ini tuh kawan-kawannya yang mengharamkan maulid Nabi, yang mengharamkan mahaul, yang mengharamkan bertahlil, yang mengharamkan mi'raj. Iya kelompok itu. Dan ini kelompok daripada kaum muslimin. Jadi mereka kadang mau bermaulid, mereka kadang mau berhaul, mereka kadang mau bermi'raj. Kenapa? Karena jarnya itu bid'ah yang tercela, hukumnya adalah haram. Nah, kelompok yang kedua yang tadi sepakat mengatakan bahwa merayakan Isra Mi'raj itu bid'ah, namun mereka menyebut bid'ahnya itu bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Bid'ah yang terpuji. Kenapa bid'ah terpuji? Karena di dalam acara Isra dan Mi'raj itu diisi dengan perkara-perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam acara Isra Mi'raj, apa yang kita kerjakan? Mendengar puji-pujian kepada Nabi. Itu di surah Quran. Quran pun memuji Nabi. Dalam peringatan Isra Mi'raj kita ada pembacaan ayat suci Quran. Membaca Quran disuruh agama, disuruh Rasulullah. Mendengari orang baca Quran disuruh oleh agama kita. Di dalam Isra Mi'raj dibacakan hadis-hadis Rasulullah tentang Isra dan Mi'raj dan lain-lain. Dan itu pun sesuai dengan petunjuk agama. Nah, karena dalam Isra Mi'raj itu tidak ada hal-hal yang diharamkan oleh agama, maka memperingati Isra Mi'raj Nabi itu adalah bid'ah tapi mahmudah, terpuji, dan diharapkan dapat pahala bagi mereka yang melaksanakannya itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Setelah terjadi perdebatan yang panjang antara kelompok ulama yang mengharamkan ini,
antara kelompok ulama yang memulihkan. Terjadi debat panjang dari masing-masing dalil keluar dalil. Akhirnya sepakat. Sepakat apa? Sepakat untuk ada sepakat. Yang haram tetap haram, yang boleh tetap boleh. Dan itu biasa dalam agama kita. Mungkin di tempat kita, di wadah kita, yang mayoritas yang melaksanakan Mi'raj Nabi, yang melaksanakan Maulid Nabi. Tapi di negara lain ada juga yang mayoritas yang melarang diadakan Maulid Nabi, yang melarang diadakan peringatan Isra Mi'raj. Intinya perbedaan pendapat dari para ulama-ulama ini tidak sampai memutuskan ukhuwah Islamiyah mereka. Artinya kada sampai pada bertaburan, kada sampai pada berawaan, kada sampai berikut-ikutan, kada sampai ke sana. Cuma hanya sekedar beda pendapat, satu kelompok ini kada melaksanakan karena dari itu bid'ah tercela. Satu kelompok ini melaksanakan karena itu bid'ah yang terpuji. Masing-masing jalan. Yang penting jangan sampai terjadi hal-hal yang memutus persaudaraan Islam dengan sebab hanya perbedaan acara-acara yang seperti ini. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa memperingati Isra Mi'raj ini adalah bid'ah yang terpuji dan yang di dalamnya terkandung ketaatan kepada Allah yang menghasilkan pahala dan kebaikan. Nah, kelompok ini pula yang melaksanakan Maulid Nabi SAW, yang melaksanakan haul-haul macam-macam, ya kelompok-kelompok yang kedua ini. Dan dinamakan oleh umumnya yang berlaku kelompok kedua ini disebut kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mudah-mudahan kita tetap sampai akhir hayat kita selalu berada dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana doa para ulama-ulama kita dahulu, Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyyikal Mustafa wa rasulikal murtaba tahhir qulubana min kulli wasfin yubahiduna an musyahadatik wa mahabbatik wa amitna ala sunnah wal jamaah. Matikan kami dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Untuk apa kita memperingati Isra Mi'raj? Apa tujuan kita melaksanakan peringatan Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama mengajarkan bahwa memperingati Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk mengingat nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menyuruh agar kita ingat nikmat Allah, ingat nikmat Allah, ingat nikmat Allah. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini di dalamnya banyak terkandung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dengan kita mengingat Isra Mi'raj, kita ingat banyak dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui Isra Mi'raj ini apa? Nikmat kita umat Islam diberi Allah pekerjaan yang dulunya penganggur. Ini nikmat, kita diberi Allah pekerjaan, diberi Allah gawian. Kalau orang tuh diberi oleh perusahaan gawian kan nikmat. Jika diberi oleh pemerintah pekerjaan itu nikmat bagi kita karena ada gawian. Dan pekerjaan yang diberikan Allah kepada kita ini sangat mudah, sangat penting, sedangkan gajinya luar biasa besarnya. Ini nikmat. Kalau orang bekerja di perusahaan ini
Jam 8 bekerja sampai jam 3, jam 4, digaji sebulan 10 juta. Murah gajinya. Ini Allah memberikan kita pekerjaan dalam sehari semalam paling 30 menit, tapi gajinya, hadiahnya luar biasa besar. Apa pekerjaan itu? As-salawatul khams, sembahyang 5 waktu. Ini dalam Isra Mi'raj Allah berikan umat Nabi Muhammad SAW pekerjaan Isra Mi'raj. Pekerjaan di dalamnya itu adalah sembahyang 5 waktu. Nah, ini anugerah yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Puluhan tahun umat Islam di Mekah belum ada sembahyang karena belum ada Isra Mi'raj. Jadi kalau ada pekerjaan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kalau ada dunia. Nah, setelah Isra Mi'raj ini Allah secara resmi memberikan kepada Nabi kita untuk umat beliau sembahyang 5 waktu. Barang siapa yang memelihara sembahyang 5 waktu, dipeliharanya sembahyang 5 waktu. Zuhur dipelihara, asar dipelihara, maghrib, isya, subuh dipelihara. Maka Allah akan memberikan kepada orang yang memelihara itu satu, keberkahan umur, keberkahan hidup. Hidupnya berkah, hidupnya penuh kebaikan artinya. Hartanya berkah, keluarganya berkah, rumahnya berkah, kebunnya berkah, semua hartanya berkah. Nah, itu satu hadiah dari Allah bagi orang yang mau memelihara pekerjaan. Yang kedua, orang yang memelihara sembahyang 5 waktu itu, kalau dia mati dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan banyak lagi gajian-gajian, hadiah-hadiah, bonus-bonus yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW yang mau memelihara sembahyang 5 waktu. Dan ini terjadinya pada Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadi kita peringati Isra Mi'raj ini karena kita mengingat nikmat Allah yang sangat besar kepada kita yang Dia berikan kepada kita melalui Isra dan Mi'raj. Di dalam Al-Quran disebutkan wahabihu ala salawat, pelihara sembahyang. Dalam hadis-hadis disebutkan man hafadha, siapa yang memelihara. Nah, memelihara ini bukan hanya sekedar mengerjakan, lebih dari mengerjakan. Memelihara sembahyang zuhur, jangan sampai waktunya keluar dari zuhur. Memelihara asar, jangan sampai asar keluar dari waktunya. Orang yang sembahyang zuhur di waktu asar, orang yang sembahyang subuh di pukul 7, ini kadang memelihara sembahyang 5 waktu. Bila kadang memelihara ini, Allah kadang akan menjamin, memberikan hadiah, memberikan gajian, memberikan bonus kepadanya berupa keberkahan hidup, berupa macam-macam rahmat yang diberikan. Jadi kalimat Allah, kalimat Rasulullah, hafazah, menjaga. Masuk waktu zuhur, jaga, jangan sampai keluar, laksanakan zuhur. Oh, ini masuk waktu maghrib, jaga maghrib, jangan sampai keluar daripada maghrib. Nah, ini yang disebut hafazah. Nah, jadi kita laksanakan peringatan Isra dan Mi'raj ini karena kita mengingat satu nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita, yaitu nikmat kita diberikan pekerjaan yang sangat mudah, pekerjaan yang sangat penting, namun gajinya, balasannya sangat besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Isra dan Mi'raj di dalam Al-Quran disebutkan dalam 2 surah yang berbeda.
Isra disebutkan dalam surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini ayat dari Isra. Ayat ini banyak hal yang perlu dibahas, dikaji. Ayat ini dimulai dengan subhana. Artinya apa? Maha suci. Di sini Allah sabbaha nafsah. Allah bertasbih untuk dirinya. Banyak di Quran Allah bertasbih untuk dirinya. Nah, subhanalladzi, Maha suci Tuhan yang telah menjalankan bi'abdihi dengan hambanya lailan di waktu malam. Jadi Allah mensucikan dirinya sendiri. Dan di ayat lain Allah pula menyuruh kita barataan untuk mensucikan Allah. Jangan hanya Allah mensucikan dirinya, tapi kita sebagai hamba Allah lebih lagi mensucikan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah engkau akan Tuhan engkau yang maha tinggi. Dalam ayat lain, wasabbihuhu bukratan wasabbihu lailan tawila. Bertasbihlah engkau kepada Allah sepanjang malam. Di ayat lain, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu. Banyak perintah Allah dalam Al-Quran menyuruh kita bertasbih, mensucikan Allah. Dan Rasulullah SAW menjelaskan apa manfaat dari tasbih itu kalau kita bertasbih. Menjelaskan, man qala fi yaumin mi'ata man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah huttat anhu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Ujar Nabi kita, siapa yang bertasbih kepada Allah dengan mengucap subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali, digugurkan dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Ini salah satu faedah tasbih. Siapa-siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 dalam sehari, malam enggak, siang enggak, bisukan enggak, kamarian enggak, 100 digugurkan daripadanya dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Nah, jadi ini sebagai penjelasan daripada suruhan Allah, bertasbihlah kalian kepada Allah. Bertasbihlah kalian kepada Allah. Lalu ujar Nabi kita, bertasbih itu bila sampai 100 kali habis dosa kita, walaupun kayak buih di dalam lautan. Subhanallah wa bihamdihi. Nabi kadang menjelaskan harus berwudu kalian ya. Berwudu kanang kada kanang menghadap kiblat, kanang kada nang berkendaraan nang duduk berabah kayak apakah, bila membaca 100 kali subhanallah wa bihamdi, digugurkan dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Nah, dalam kesempatan ini ulun mengajak kepada hadirin hadirat, bagi yang sudah mengamalkan ini, mudah-mudahan istiqamah. Mudah-mudahan terus menerus mengamalkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Bagi yang belum mengamalkan ini, mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dapat taufik, sehingga bisa mengamalkan amalan yang sangat penting, sangat ringan, namun faedahnya membersihkan diri kita daripada dosa-dosa. Kada sampai 5 menit ambil di tasbih.
Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Jangan kalau jual mangat tasbihnya gitu, untung tasbih juli majanya. Ini mangat tasbih sesuaikan lawan bacaan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Bila 100 kali dibersihkan Allah kita daripada segala dosa-dosa, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Nah, bagi yang belum mengamalkan ini amalan yang perlu. Dan hadis yang menerangkan ini, hadis ini bukan hadis yang baik, hadis yang kuat. Dan ini amalia-amalia para ulama-ulama dahulu, orang-orang saleh dahulu, menjadikan ini sebagai wirid hari-hari mereka. Baik di waktu pagi, kali di waktu pagi, waktu petang, waktu malam, terserah waktu apabila ada membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Agar apa? Agar diri kita dibersihkan Allah daripada dosa-dosa. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hamba-Nya. Kenapa Allah menyebut dengan hamba-Nya? Tidak dengan Muhammad, tidak dengan Rasulnya, tidak dengan Nabinya, tidak dengan kekasihnya. Karena Allah mengetahui bahwa yang paling disukai oleh Nabi SAW adalah kalimat abdi, hamba. Nabi paling senang, paling suka kalau disebut hamba Allah ketimbang Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah, Nabiullah, Nabi Allah. Nabi lebih suka disebut abdihi, hambanya Allah. Nah, para ulama menjelaskan kenapa Nabi suka dipanggil hamba Allah daripada Rasulullah, daripada macam-macam itu. Karena ujar para ulama, kalau Rasulullah itu artinya utusan Allah. Utusan ini bisa dicabut, bisa ambil. Orang jadi rasul bisa diambil Allah jadi rasul. Orang jadi nabi bisa diambil jadi nabi. Orang jadi kekasih bisa diambil jadi kekasih. Orang jadi wali banyak diambil jadi wali. Tapi kalau jadi hamba, kada kamu diambil. Kalau kita ambil dari hamba Allah, kada kau ambil. Nabi Zakaria alaihissalam dikejar orang kafir, hendak dibunuhnya. Nabi Zakaria bersembunyi dalam pohon. Sembunyi dalam pohon, hilang. Orang kafir pada dapat lagi mencari. Kemana Zakaria alaihissalam? Iblis mendapat. Hai orang kafir, Iblis, Zakaria bersembunyi sini. Itu orang kafir kan sudah harapan pohon lagi bersembunyi. Coba ikan yang ada gajinya. Gayat dia pohon itu pagar tuh awak Zakaria. Lalu orang kafir dimanggil gara gaji. Nah, gayat dari pohon, gayat. Sampai pertama gayatan ke awak Nabi Zakaria. Aduh, ini Nabi Zakaria. Ayo, datang Jibril. Wahai Zakaria, ikan bila 2 kali badu, ikan diambil jadi Rasul. Jadi Rasul mau diambil. Jadi Nabi mau diambil, apalagi jadi wali, makin mau diambil. Tapi kalau jadi hamba Allah, kalau diambil, ada kalau diambil. Setiap orang pasti hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya gelar yang paling disukai oleh Nabi SAW adalah abdi, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, di waktu malam. Minal Masjidil Haram, dari Mekah ila Masjidil Aqsa, sampai ke Palestina. Alladzi barakna haulah. Palestina itu berkah, subur tanahnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Pada waktu Isra Mi'raj Nabi diperlihatkan surga dan segala isi-isi surga. Dalam Isra Mi'raj kan dilihatkan neraka, ini neraka ya Tuhan, dan segala macam azab di dalamnya. Nabi diperlihatkan aras,
diperlihatkan macam-macam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, bahwasanya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan peringatan Isra dan Mi'raj kita pada malam hari ini, kita bisa menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Kita bisa menjadi orang yang memelihara sembahyang 5 waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wala aqu minkum wala hadina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.